Halo teman-teman sahabat Huzaifa Jasmi. Hari ini di video terbaru dari Huzaifa Jasmi saya ingin berbagi bagaimana sih cara kita merawat anakan ikan nila dan indukannya di kolam yang tanpa menggunakan mesin ya, mesin air ataupun aerator ya teman-teman. Nah, di sini saya memelihara ikan ini di kolam hias ya teman-teman, kolam sederhana yang airnya itu tingginya kurang lebih 30 cm ya teman-teman. Dan untuk ukuran kolamnya itu 2 kali 1 lebih ya, kurang lebih teman-teman ya. Ini kolam hias ya teman-teman, tadinya berisi ikan koi namun diisi ikan konsumsi teman-teman, terutama ikan nila ya. Untuk indukannya teman-teman bisa lihat ya, yang berwarna hitaman itu ya, kehitaman oranye itu indukan beli di pasar ya teman-teman, beli di pasar ikan kiloan. Jadi kita taruh di kolam ini. Dan ternyata setelah beberapa bulan dipelihara di kolam ini, indukannya itu banyak yang bertelur ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini anakan-anakan yang usianya kurang lebih 1,5 bulan ya teman-teman. Anakan nila Bangkok. Ini indukannya indukan dari ikan beli di pasar ya teman-teman. Beli di pasar, kita taruh di sini. Sebagian beberapa mati ya, karena tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan kolam yang tanpa menggunakan mesin ya teman-teman. Jadi ini nggak menggunakan mesin ataupun aerator ya teman-teman. Dan rencananya hari ini saya ingin mengganti airnya full ya. Airnya full kita ganti kurang lebih 90% ya. Kita ganti airnya. Kita ganti dengan air yang baru ya teman-teman. Karena amoniak yang ada dalam kolam itu sudah sangat banyak ya teman-teman, dan airnya sudah berwarna hijau namun agak keruh ya. Jadi kita akan coba ganti. Nah, ini adalah setelah kita coba ganti ya teman-teman. Airnya itu kita sudah kuras sebagian, namun lumpur-lumpurnya itu tidak saya buang semua, karena agar bisa menjadi sumber makanan juga ya, sumber makanan, dan agar ikannya tidak kaget karena ini tidak menggunakan mesin ya teman-teman. Jadi ini tidak menggunakan mesin ataupun aerator ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini setelah kita kuras, ini ikannya langsung nafsu makan ya teman-teman, langsung nafsu makan. Pada awalnya ini pakai mesin air ya teman-teman, tapi karena mesinnya itu baru beli dan belum sebulan sudah mati, jadi sudah tidak digunakan mesin lagi dari awal sampai anakan sudah sebesar kurang lebih 2 jari ya. Nah, ini ya, ini proses pergantian air ya. Jadi saya hanya membuang kurang lebih 90% ya, 90% air lama itu saya buang, dan sebagian lumpur itu saya buang juga ya teman-teman, namun tidak semuanya ya. Nah, ini sambil saya buang lumpurnya atau air lamanya, itu saya isi juga air yang baru. Jadi dia akan mengalir sendiri ya, air yang kotor. Nah, ini anakan nila campur ya teman-teman. Ini ada generasi pertama, generasi kedua, dan ketiga. Jadi ukurannya berbeda-beda, dan yang paling besar itu kurang lebih ukuran 2 jari lebih ya, 2 jari lebih, dan yang paling kecil itu sekitar kelingking ya ukurannya. Dan indukan yang tersisa itu teman-teman bisa lihat ya, ada 3 ekor indukan nila Bangkok yang tersisa ya teman-teman. Tadinya kita beli kurang lebih 2 kg ya, 2 kg itu isi 10 ekor. Namun karena keadaan cuaca, lingkungan, dan dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kolam, akhirnya sebagian indukan itu mati. Dan tersisa 3 indukan. Alhamdulillah anakannya banyak sekali teman-teman. Ini bisa dilihat ya.
Ini semua anakan ya teman-teman, anakan yang usianya tadi kurang lebih 1,5 bulan dan ada yang usia 1 bulan. Itu beberapa generasi ya teman-teman. Dan di dasar kolam itu saya berikan batu ya teman-teman, agar lumpur itu tidak menguap ya, tidak menguap, dan dia bisa mengendap di dasar kolam di sela-sela batu. Dan tidak lupa saya berikan potongan-potongan batu besar seperti ini ya teman-teman. Dan saya taruh beberapa selipan-selipan batu itu untuk perlindungan bagi anakan ikan nila yang baru menetas dan masih ukurannya sangat kecil. Itu mereka nanti akan berlindung di sela-sela batu agar tidak dimangsa oleh indukan lain ataupun ikan lainnya. Karena di kolam ini juga ada ikan tembakang, kemudian ada ikan patin ya teman-teman. Namun alhamdulillah anakan generasi pertama, kedua, dan ketiga itu aman teman-teman, aman dari dimangsa oleh ikan lainnya. Namun setelah generasi yang keempat ini ternyata tidak aman. Karena kenapa? Karena sudah terlalu banyak anakan. Jadi anakannya kecil-kecil yang baru itu tidak selamat pada saat dia keluar dari mulut indukannya setelah menetas. Jadi dia langsung dimangsa oleh kakak-kakaknya. Jadi pastikan kalau teman-teman budidaya nila itu yang ukuran dua jari seperti ini, kalau memang mau menetaskan lagi ukuran yang lebih besar itu dipisahkan di kolam yang lebih layak. Agar apa? Agar nanti anakan-anakan yang baru itu tidak dimangsa sama ikan nila remaja lainnya. Karena biasanya kalau mereka lapar, mereka akan memangsa anakan nila yang lebih kecil itu teman-teman ya. Jadi untuk budidaya nila itu mudah sekali teman-teman. Teman-teman bisa beli indukan di pasar, ataupun lebih bagus memang beli di tempat indukan khusus, itu lebih bagus lagi. Dan ikan nila tidak akan habis teman-teman. Jadi setelah mereka menetas kemudian anaknya besar, sebenarnya mereka bisa memijah lagi ya, bisa menetas lagi. Namun terkadang anakan yang masih kecil-kecil itu dimakan oleh ikan nila remaja. Jadi pastikan teman-teman kalau emang ingin membudidayakan pembibitan itu buatlah beberapa kolam ikan nila agar teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya. Oke teman-teman sahabat Huzaifah Jasmi, itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terinspirasi buat teman-teman. Salam sukses dari Huzaifah Jasmi.